uh, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sampai ya di acara terakhir Hari Berkualitas di hari Jumat 16 Oktober 2020. Kali ini agenda kita akan membahas terkait menyeimbangkan work life gitu ya. Dan sore ini kita kedatangan tamu, ada Mbak Anggi. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu terkait CV dari Mbak Anggi ya. Nama lengkap Mbak Anggi sendiri adalah Anggia Ayu Lanjar. Di sini Mbak Anggi ada titel ya MPSI Psikolog. Mbak Anggi sendiri merupakan psikolog industri dan organisasi. Pendidikan Mbak Anggi S1, sarjana psikologi di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian untuk magister psikologi profesinya ada di konsentrasi industri organisasi Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2015. Nah, dari aktivitas Mbak Anggi sendiri, di sini ada beberapa ya, di mana ada psikolog di PT Inspire Global Solusi Cabang Kalimantan Timur, asosiat psikolog di PT Mitra Optima Talenta Yogyakarta, kemudian koordinator Project Optima Talent Corner, dan Mbak Anggi sendiri merupakan founder dari Arah Kata. Misal teman-teman mau cari tahu, bisa di search ya sosial medianya terkait Arah Kata, kemudian lain-lain. Oh, di sini ada relawan layanan sejiwa HIMSI. Kemudian Mbak Anggi sendiri merupakan pembicara dari beberapa judul yang sudah pernah berjalan. Ada upgrade diri di tengah pandemi, up and down menuju toga, menikah siapa siap atau siapa cepat, terus ada pandemi, susah cari kerja nggak sih, work life balance mamah muda, dan terakhir ada stress management at workplace. Nah, di sini ada kontak dari Mbak Anggi, semisal teman-teman butuh nanti bisa ya kalau saya sampaikan gitu. Oke, Mbak Anggi sudah siap? Oke, sudah. Oh ya, teman-teman di sini Mbak Anggi ada permintaan ya buat kita open kamera. Jadi Mbak Anggi sendiri pengen kenal juga sama teman-teman Javan kayak gitu. Jadi boleh dibantu ya untuk open kamera. Yuk buat teman-teman. Oke, di sini sudah ada Mas Anan, Pak Yudi, Pak Wisnu, yang lain. Oke, Mbak Anggi mungkin bisa sambil dimulai ya. Oke, kita mulai aja ya sambil teman-teman menyiapkan diri untuk open cam ya. Oke, bisa saya mulai ya, Mbak Nurul? Siap, silakan Mbak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, keluarga besar Javan. Sebuah kebahagiaan dan kebanggaan untuk saya bisa hadir membersamai teman-teman untuk materi menyeimbangkan work life gitu ya. Kemudian kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Mungkin sebelum ke materi, kita bisa ini dulu kali ya, Mbak Nurul, boleh di next presentasinya. Oke, teman-teman boleh sekarang mengakses, boleh pakai browsernya atau gadgetnya yang lain. Silahkan membuka menti.com. Semua mentinya ya boleh dimaksudkan ke kode aksesnya teman-teman 1139467. Mbak Nurul boleh di-share yang menti presentation-nya. Oke,
Sudah masuk semua rekan-rekan Javan? Ada ya? Bisa? Pertanyaan pertama yang muncul di Menti adalah apa arti kerja bagi kamu? Boleh dimasukkan? Iya, di saya sudah masuk nih beberapa makna atau arti kerja bagi teman-teman Javan. Antara ada yang bilang ibadah, mencari nafkah tapi dibayar, aktualisasi diri, mencari uang, ikhtiar. Oke, teman-teman juga bisa lihat ya, ada beberapa yang sudah disampaikan di situ. Oke, memang setiap dari kita memang memaknai pekerjaan tuh berbeda-beda ya teman-teman. Tapi memang sebagian besar nih di Javan memaknai besar Javannya. Semoga pekerjaannya lelahnya menjadi lillah gitu ya bahasanya. Oke, boleh dilanjut ke next-nya. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih sama teman-teman yang ada di Javan. Hal apa sih yang saat ini tuh pengen atau ingin sekali teman-teman upgrade? Baik secara soft skill atau hal lainnya di dirinya teman-teman. Nggak berubah. Mas yang tadi ya? Oh, udah. Sudah, apakah kira-kira? Coba kita lihat. Apel api. Bawa apel ini. Oke, sudah masuk ya beberapa jawaban. Pun apel anak. Tuh, ada banyak ya. Ada om-om ya, tante ya. Iya. Oke, beberapa teman-teman ingin mengupgrade diri terkait dengan leadership, kemudian hard skill, soft skill, intinya hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan diri, terkait dengan pengembangan diri teman-teman ya. Oke. Baik, nanti mungkin ini bisa jadi catatan ya buat Mbak Nurul nanti ke depannya terkait dengan apa aja yang ternyata teman-teman dari Javan inginkan terkait dengan upgrade diri. Oke, boleh kembali ke presentasi Mbak Nurul. Oke, Mbak Nurul, boleh
Dibantu kembali ke presentasi. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Dengar. Putus ya Nurul ya? Iya. Halo, Mbak Nurul. Oh, Terputus kayaknya Mbak. Halo, halo. Maaf, Masuk nggak ya? masuk Mbak Masuk. Nurul. Oh iya, maaf, maaf. Oke. Oke, baik. Ya, tadi teman-teman kita sudah memaknai tentang apa sih pekerjaan buat rekan-rekan yang ada di Javan. Teman-teman banyak menyampaikan terkait dengan Siapa koneksi gue ya? Kayaknya kemit deh Pak, Mbak Anggi ya. Halo, Mbak Anggi. Putus. Oh, oke, oke. Oke, Mbak Angginya lagi ada gangguan di sinyal sebentar. Soalnya Mbak Anggi sendiri lagi ada di Kalimantan.
Oke. Mohon maaf ya, ternyata kurang stabil ininya internetnya. Ya, sudah bisa terdengar kembali suara saya, Mbak Nurul? Sudah, Mbak Anggi, aman. Halo? Ya, halo Mbak Anggi, aman Mbak. Saya dengar suaranya Mbak Nurul nih. Oke, yang lainnya aman ya? Oke, kedengaran. Oke, baik. Mohon maaf Aman. lagi untuk ketidaknyamanannya. Oke. Baik, kita masuk ke presentasi kembali. Iya. Hari ini teman-teman kita bahas tentang menyeimbangkan work life. Teman-teman saat ini ada di dunia kerja, teman-teman berkecimpung dengan aktivitas yang mungkin tidak sedikit ya, banyak target, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja itu adalah bagian dari work life kita, gitu ya. Selanjutnya nih, ketika mendengar kata menyeimbangkan gitu ya, atau menyeimbangkan work life, kira-kira di gambaran atau di benak dari rekan-rekan yang ada di Javan, apa sih gitu ya? Boleh dihidupkan mikrofonnya atau disampaikan via chat. Ya, untuk presentasinya sampai di slide 2 dulu ya, Mbak Nurul. Di sini benar Mbak Anggi. Oke. Ya, boleh sambil di chat nih teman-teman. Kira-kira ketika ada kata-kata menyeimbangkan work life, apa sih yang terfikir atau terlintas di benak teman-teman sekalian? Mana? Atau ya sekedar ya kalau seimbang berarti mirip-mirip lah Mbak gitu ya, atau antar kehidupan dengan pekerjaan itu sama gitu ya ketika berpikiran tentang menyeimbangkan. Oke. Kalau kata Mbak Nurul, menyeimbangkan itu berarti sebanding gitu ya. Kalau yang lain bagaimana? Boleh dong mikrofonnya dihidupkan. Kita diskusi nih teman-teman. Oke, yuk teman-teman boleh open mic. Atau dari kolom chat mungkin. Halo. Oke, kalau belum ada gambaran ya saya kasih gambaran nih. Boleh dilanjut presentasinya Mbak Nurul. Oke, ternyata nih teman-teman, work-life balance itu atau menyeimbangkan kehidupan pekerjaan itu terkait sama 3 hal nih. Ya, terkait sama 3 hal. Terkait sama peran sama kepuasan. Yang pertama itu adalah kepuasan. Maksudnya apa nih Mbak Anggi nih, work-life balance itu meliputi dengan kepuasan. Iya, bagaimana teman-teman merasa puas menjalani kehidupan baik sebagai seorang pekerja maupun sebagai individu di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau di pekerjaan otomatis kan kepuasannya terkait dengan wah saya mampu memenuhi target, wah saya mampu menduduki jabatan tertentu, atau saya senang nih ketika sudah memenuhi target project sekian gitu ya, itu kepuasan di dalam
kehidupan pekerjaan. Untuk kehidupan pribadi, kepuasannya dalam bentuk apa? Macam-macam. Tiap kita, tiap individu itu memiliki kepuasan bermacam-macam. Termasuk bagaimana kita merasa puas ketika, oh saya puas nih, sudah mampu beli barang yang saya inginkan. Oh saya puas karena saya punya rumah gitu ya, itu adalah bentuk kepuasan. Jadi work life balance itu kita merasa puas di kedua sisi, di kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita sebagai seorang pekerja atau karyawan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah terkait dengan waktu, teman-teman. Saya dapat pahami nih teman-teman yang ada di Javan berkaitan dengan target gitu ya, penyusunan pembuatan project gitu ya, kadang waktunya mungkin lebih fleksibel, bahkan muncul ide-ide itu muncul atau bahkan lebih produktif itu malah ketika malam gitu ya. Jadi jatuhnya memang sering lembur, sering kerja pada malam hari seperti itu. Tidak masalah, mungkin memang ritme bekerjanya seperti itu dan itu dapat kita katakan ya wajar mungkin seperti itu. Namun ada balancing waktu yang harus juga dipenuhi oleh teman-teman ketika bekerja. Maksudnya seperti apa? Balancing waktunya, teman-teman harus juga punya waktu. Oh, karena sudah paham nih, oke, jam kerja saya malam, atau saya kerja tuh biasanya lembur nih. Juga harus ingat nih, punya me time gitu ya. Me time, sekedar istirahat sejenak, menjaga kesehatan teman-teman, biar bisa bekerja lemburnya, atau bekerja pada saat malam hari tidak mengganggu kesehatannya teman-teman. Hal-hal yang seperti itu juga diperhatikan. Tapi bukan berarti saya ngomong nih sekarang seperti ini, selanjutnya ngomong, oh ya udah deh, aku nyantai-nyantai aja deh, leye-leye biar work life balance, biar work life-ku balance nih. Nggak seperti itu juga teman-teman. Jadi memang harus diperhatikan balancing ini. Bukan berarti akhirnya menjadi pembenaran kita untuk tidak produktif, untuk mengganggu proses kita dalam bekerja. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, di work-life balance yang terakhir adalah orang yang mampu seimbang secara peran. Maksudnya apa? Teman-teman di kantor berperan sebagai karyawan, benar ya? Kemudian di kehidupan di luar pekerjaan, teman-teman punya peran yang banyak nih gitu ya. Teman-teman mungkin yang perempuan yang sudah menikah, oh sudah punya peran sebagai ibu, punya peran sebagai istri, atau teman-teman yang para pria juga punya peran juga ya, peran sebagai ayah, peran sebagai suami, atau yang belum menikah juga tetap punya peran sebagai anak di rumah. Bagaimana tidak hanya menjalankan peran sebagai karyawan di kantor, teman-teman juga harus memiliki andil sebagai mengambil peran di kehidupan sehari teman-teman. Seperti itu. Misalnya sebagai seorang ibu dapat berperan dan dapat berperan Oke, seperti itu. Itulah akhirnya sebenarnya work-life balance tuh sesimpel itu, teman-teman. Teman-teman dapat pahami bahwasanya memang ketika hidup di kehidupan, terutama sebagai seorang pekerja, itu adalah hal yang penting untuk membalancing ketiga hal yang tadi. Di sore hari ini saya sebenarnya nggak mau kasih banyak materi ya teman-teman, karena materi itu teman-teman bisa dapet deh banyak. Teman-teman searching aja di Google,
teman-teman sudah bisa dapat semua teori terkait dengan work-life balance. Saya lebih senang sore hari ini mungkin dari teman-teman dapat berbagi tentang apa sih sebenarnya dari teman-teman Java nih kendala yang selama ini dialami ketika sedang membalancing work life-nya. Mungkin seperti itu. Kita buka diskusi aja ya. Langsung Mbak Nurul nih, boleh deh satu-satu nih kita sharing tentang balancing work life-nya teman-teman. Oke, Mbak Anggi. Yuk, dari teman-teman Java nih, yang mau sharing duluan siapa seperti biasa, langsung open mic. Yuk, aku. Oh, oke, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Selamat sore Mbak Anggi. Sore Pak Yudi. Ya, saya mau tanya, apa sih indikator atau tanda-tanda seseorang itu work life-nya itu mengalami yang nggak balance lah. Kemudian impact-nya terhadap seseorang itu ketika terjadi seperti itu tuh apa gitu? Ya, itu dulu. Oke. Ini kita, ya boleh. Saya langsung jawab ya, nih Pak Yudi. Oke, orang yang indikatornya ketika work-life balance itu tidak terpenuhi itu indikatornya seperti apa sih gitu ya? Atau langsung pada dampaknya ketika seorang work-life balance-nya bermasalah atau ternyata jadinya work-life-nya nggak balance, itu apa yang terjadi? Banyak hal yang dapat terlihat atau indikator ketika seorang karyawan itu punya work life yang nggak balance gitu ya. Salah satunya atau indikator yang bisa dengan segera kita lihat adalah terkait dengan produktivitasnya, Pak Yudi. Teman-teman, produktivitas itu dapat mengukur atau melihat, oh iya, karyawan kita ini sedang tidak balance nih work life-nya gitu ya. Hal yang lain apa? Terkait dengan pencapaian target. Kemudian apa? Kemudian bahasanya itu burnout atau menghindar dari pekerjaan. Itu adalah indikator atau ciri-ciri nih teman-teman karyawan yang punya work life-nya yang nggak balance. Atau ketika berhubungan dengan pekerjaan, oh rasanya pengen menghindar gitu ya. Aku menghilang dulu gitu ya, nggak mau garap kerjaan deh gitu. Itu berarti kan ada yang ada permasalahan pada work life-nya. Mungkin salah satunya terkait dengan balancing-nya. Hal lainnya juga dampaknya ke organisasi pastinya ya. Bagaimana organisasi akhirnya tidak bisa keep and touch sama karyawannya. Akhirnya kepuasan karyawan juga menjadi terganggu, menjadi menurun apabila work-life balance-nya tidak terpenuhi seperti itu. Jadi indikatornya hal-halnya yang seperti itu, Pak Yudi, kalau berkaitan dengan karyawan. Teman-teman yang lain gimana nih sehari-hari biasanya ketika di kerjaan gitu ya, apa sih sebenarnya kendala-kendala yang teman-teman temui nih terkait dengan pencapaian motivasi mungkin atau hal-hal yang lain, atau sejauh ini ngerasa aku balance aja deh Mbak kayaknya kehidupannya, atau ternyata seperti itu nih teman-teman Javan. Saya sih harapannya seperti itu ya. Teman-teman ngerasa sejauh ini sudah terpenuhi nih semuanya. Oke. Ada mau share teman-teman ya? Aku ada. Boleh. Kalau kan semisal kalau udah burn out itu preventifnya gimana ya Mbak, biar kembali balance lagi, terus biar gak balance out lagi, itu gimana? Oke.
burnout itu kan salah satu halnya disebabkan oleh mungkin teman-teman punya stres, punya rasa tertekan ketika bekerja, namun lebih banyak denial, menghindar atau tidak diselesaikan sumber-sumber stres itu. Teman-teman terbiasa untuk udah deh ntar aja gitu ya. Nah, gimana Mbak caranya selanjutnya ketika kita sudah ngalamin burnout nih? What can I do gitu ya? Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Tapi hal yang paling utama yang bisa teman-teman lakukan adalah menyelesaikan sumber stres itu. Gimana nih kita mau perform lagi, kita mau produktivitas lagi, toh ternyata sumber stresnya tidak ditangani dengan tepat gitu. Penanganan stres dengan tepat itu gimana, Mbak? Ada banyak cara, ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Kembali lagi, terkadang itu kepada individu masing-masing. Ada yang merilis stresnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Boleh sesekali punya waktu untuk diri sendiri, punya waktu khusus untuk aku mau sepedaan dulu. Mungkin yang kan kalau sekarang tuh kan trennya lagi gitu ya, senang sepedaan, senang lari. Mungkin boleh ngambil waktu di weekend, hal-hal yang memang menjadi hal yang menyenangkan buat teman-teman. Atau yang senang merawat tanaman tuh, yang lagi hitsnya ya. Sekarang itu kan ngerawat tanaman tuh boleh lakukan hal-hal yang seperti itu. Atau kalau sekarang tuh banyak platform yang menyediakan panduan relaksasi online gitu ya. Teman-teman bisa lakukan itu. Sekedar duduk dulu, menenangkan diri, kemudian melakukan relaksasi. Kalau kita mungkin yang muslim, zikir, hal-hal yang seperti itu tuh bisa dilakukan untuk merilis stres kita. Jadi, menjadi penting untuk menyelesaikan sumber stresnya dulu nih Mas, biar nanti burnout-nya bisa kembali hilang gitu ya, atau teman-teman yang mengalami indikasi burnout ini kembali bisa perform dengan baik. Atau bahkan ketika memang stresnya dirasa sudah sangat berat gitu ya, itulah waktunya teman-teman untuk mencari profesional menurut saya. Bukan karena saya psikolog ya, cuman rasanya ketika suatu masalah ditangani sama orang yang tepat, itu kan jauh lebih baik gitu ya. Kayak misalnya saya butuh buat sebuah aplikasi atau apa, pasti saya cari teman-teman IT, atau saya akan datangnya ke Javan gitu ya, bukan datangnya ke tempat lain yang mengurusi atau yang tidak mengurusi hal yang saya butuhkan. Jadi Mas, apa tadi ya? Panggilannya Mas apa nih? Mas? Mama. Oke. Oke, jadi Mas dirilis stresnya, lakukan hal-hal yang menyenangkan buat Mas gitu ya. Atau mungkin ke Mbak Nurul, bisa Mbak, saya mau konseling gitu ya. Saya rasa Mbak Nurul mumpuni lah untuk melakukan hal seperti itu. Seperti itu, semoga membantu dan bisa jadi bekal gitu ya, agar tidak mendekatin burnout gitu, teman-teman. Dong, saya lebih senang nih diskusi, teman-teman. Boleh loh disampaikan apa kendala selama ini dan apa yang berkaitan dengan work-life balance-nya teman-teman. Oke. Tadi Pak Yudi, terus Mas Rama. Next. Ada yang mau konsultasi lagi? Yang hobi lembur? Ya. Ayo dong. Ada yang mau sharing lagi yuk? Mumpung ada Mbak Anggi nih, minggu depan nggak sama Mbak Anggi. Mbak Anggi. Oke, atau kadang teman-teman mungkin punya banyak
pencapaian target bekerja di masa waktu yang cukup panjang gitu ya. Kemudian ketika dapat kerjaan baru tuh terkadang mungkin aduh aku udah capek banget nih sama kerjaan yang terjadi sebelumnya gitu ya. Jangan hal-hal yang seperti itu akhirnya menjadi sebuah pembenaran, teman-teman. Bekerja itu kan seperti yang tadi sudah teman-teman sampaikan, teman-teman punya makna kerja masing-masing. Teman-teman dapat memahami bahwasanya bekerja itu adalah hal yang harusnya teman-teman tuh punya mindset terkait dengan pekerjaan itu adalah hal yang sangat menyenangkan nih. Oke, iya benar, bekerja itu adalah mencari nafkah untuk mendapatkan uang. Itu benar sekali teman-teman. Cuman ada hal besar nih ketika teman-teman bekerja, ada hal yang harusnya teman-teman maknai bahwa ketika bekerja itu kita itu sedang mengasah diri kita nih. Mengasahnya dalam bentuk apa, Mbak? Iya, kita mengasah dalam bentuk bagaimana kita melakukan time management, teman-teman. Itu bisa menjadi hal atau catatan untuk kita bagaimana nanti pekerjaan ke depannya dapat lebih terstruktur. Oh Mbak, aku tuh orangnya nggak ke struktur kalau bekerja gitu ya. Ya berdasarkan mood ya tidak bisa seperti itu. Even pekerjaan kita berkaitan dengan waktu kerja yang fleksibel, teman-teman juga harus punya waktu yang mengatur hal-hal seperti itu. Ada lagi nih nggak yang lain? Atau boleh deh, nih Mbak Nurul, saya kasih untuk para karyawan Javan nih 2 orang. Nanti silakan boleh Mbak Nurul atau siapa yang berminat. 2 orang akan saya berikan kesempatan konseling bareng saya terkait dengan karir gratis khusus untuk karyawan Javan nih. Nanti yang berminat boleh nanti diseleksi ya Mbak Nurul ya. Yes, mantap, gratis ya Mbak. Oke, buat teman-teman nanti yang sangat berminat ya, bisa hubungin saya. Saya tanya Mbak, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya. Boleh Pak, boleh. Saya mau tanya, jadi kan sebenarnya burnout ini Mbak ya, ketika kita stres, kemudian kita burnout gitu. Nah, tapi biasanya itu kan yang jadi salah yang jadi kambing hitam itu paling sering sih kantor gitu. Wah, ini kantornya terlalu banyak targetnya gitu. Kerjaannya terlalu sulit. Kan kayak gitu ya biasanya ya. Tapi jarang ya, kalau ini pengalaman saya sih, iya. Yang sadar bahwa salahnya itu live-nya gitu. Jadi kan biasanya kan suka begadang gitu misalkan. Jadi kan suka begadang, tidur jam 2 main gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin nonton YouTube, main game. Kemudian kan tidurnya kan kurang. Besok pagi-paginya kan ke kantor terus kan lelah kan. Tidurnya kurang gitu. Iya. Karena lelah, habis itu kan nggak perform. Oh ini kok susah banget sih kerjaannya gitu. Habis itu kena marah bos, kena marah atasan. Habis itu stres. Habis itu ini gimana sih kerjaan kantornya ini kok atasannya kok nggak baik kayak gitu sih. Nah, berarti padahal sebenarnya dan tadi itu ya hanya yang salah itu adalah kantor gitu. Oh gimana ya sebenarnya ya untuk bisa solve mana sih yang nggak balance gitu? Apakah work-nya atau apakah personal life-nya gitu? Benar sekali. Seperti yang Pak Wisnu sampaikan ya, maksudnya kan perusahaan sistem akan terus berjalan. Begitu juga dengan pekerjaan yang ada di dalamnya. Teman-teman yang ada di Javan mungkin beberapa persen atau bahkan lebih banyak saat ini adalah teman-teman milenial gitu ya. Teman-teman yang
ya senangnya tuh kerjanya fleksibel atau apa. Oke, memang hal itu benar. Namun terkait dengan perusahaan, ada hal-hal yang perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya ternyata kalau kita nih, oh iya aku tuh kerjanya di Javan, punya target sekian atau pencapaian apa yang harus aku capai sebagai karyawan. Berarti hal-hal terkait dengan personal life itu yang harus kita sesuaikan juga. Penyesuaiannya juga memang ya harus balancingnya itu gimana gitu ya. Oh aku akan bekerja punya waktu kerja gitu ya. Oke iya aku lembur berarti toleransi lemburnya itu juga harus diperhatikan. Itu makanya penting teman-teman untuk menjadi punya time management yang baik gitu ya Pak Wisnu. Maksudnya waktu ya memang akan berjalan terus, sehari itu akan tetap 24 jam teman-teman. Pencapaian target pun akan terus berjalan seperti itu. Jadi mungkin yang ngerasa selama ini bekerja kok berat banget gitu ya, atau ngerasa kok aku nggak bisa perform dengan baik, bos kok marah terus ya sama hasil kerjaku gitu ya. Itu adalah hal-hal saatnya kita untuk mungkin mulai namanya introspeksi diri. Itu tuh hal yang penting kok teman-teman. Saat kita selesai mengerjakan satu hal terus bergerak ke hal yang lain, yuk dilihat kenapa ya gitu ya. Kenapa ya ada kendala apa ya ketika aku bekerja? Kenapa sih bosnya marah? Oh oke. Karena waktu pencapaian kerjaku mungkin lebih panjang dibandingkan teman-teman yang lain, atau ada kesalahan-kesalahan yang harusnya nggak aku lakukan nih gara-gara aku nggak konsentrasi di kantor gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bisa diperhatikan teman-teman. Jadi perbaikan personal life itu penting apalagi ketika kita sudah bekerja. Seperti itu Pak Wisnu mungkin. Mana teman-teman yang lain? Cek. Oke, Dengeran kan ya? Ya, dengeran. Nah, tentang work life apa tadi? Work life balance itu apakah bisa diterapkan itu ya untuk semua jenis pekerjaan? Misalnya ada pembantu rumah tangga, dia kan otomatis 24 jam di situ ngurusin rumah tangga itu. Terus kemudian petugas pemadam kebakaran, dia kan juga waktunya fleksibel. Nah, apakah itu bisa diterapkan ke jenis pekerjaan seperti itu gitu loh? Gitu sih, Mbak. Oke. Ya, namanya juga work-life balance. Jadi memang semua pekerjaan atau semua tepatnya lebih kepada setiap individu itu mampu melakukan hal tersebut. Namun kemampuan juga harus diikuti dengan kemauan teman-teman. Mau nggak nih kita punya kehidupan yang balance gitu ya? Pilihan itu kembali lagi kepada setiap kita sebagai seorang personal. Teman-teman mau nggak kehidupannya balance? Ya tentu pasti mau. Kenapa? Karena orang yang punya work-life balance ini punya opportunity yang banyak setelahnya ketika kita ngerasa balance, teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak terikat. Oh, berarti work-life balance ini cuma dipunyai oleh teman-teman yang ada di kantor. Ya enggak, semua pekerjaan. Bahkan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin orang bilang ibu rumah tangga itu kan bekerja 24 jam gitu ya. Emang ibu rumah tangga nggak harus punya work-life balance? Ya harus juga gitu. Bahkan ibu rumah tangga yang bekerja di rumahnya gitu ya, bukan hanya bekerja ya, mengabdikan diri di rumahnya juga harus punya work-life balance. Jadi kembali lagi, work-life balance itu juga selain ada kemampuan, juga harus diikuti oleh kemauan. Seperti itu teman-teman. Harapan saya juga teman-teman di Java nih punya kemampuan dan kemauan untuk membalancing work life-nya dengan cara yang tepat.
Cara yang tepatnya itu gimana Mbak Anggi gitu ya. Cara yang tepatnya itu tadi mengatur, punya time management, punya pemenuhan target-target apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa terus mengembangkan diri saya gitu ya. Teman-teman ada di perusahaan ini itu adalah mungkin ada banyak orang yang saat ini ingin berada di posisinya teman-teman nih. Sedangkan yang ada di posisi itu sekarang adalah teman-teman. Apa yang sudah teman-teman miliki, yuk dimaksimalkan. Yuk dibalancing biar bisa lebih perform. Yang biasanya mungkin lebih banyak dikomplain gitu ya, atau dikasih masukan sama atasan yang mungkin teman-teman ngerasa itu adalah hal yang negatif, yuk diperbaiki dirinya. Yuk di balancing work life-nya biar bisa perform lebih baik, biar bisa produktivitas, juga nantinya feedback yang diterima oleh teman-teman juga hal-hal yang berkaitan dengan hal yang positif gitu. Seperti itu, Mas Yudis. Adakah yang lain? Mas Yudis menjawab? Terjawab? Ya, maaf itu. Mungkin perlu konfirmasi Mbak Angginya lagi. Ya, sementara itu dulu. Oke. Oke, next ada lagi? Belum? Iya, tunggu. Bentar ya, Ti. Tinggal 2 menit lagi. Oke, kalau nggak ada nih Mbak Nurul, saya mau coba deh di slide saya selanjutnya. Atau bisa dibantu teman-teman dari timnya Mbak Nurul, kasih link yang saya kasih di kemarin. Oke. Yang ini Mbak ya, yang seru bareng ya. Ya. Tim HR yuk, di copy linknya di kolom chat. Ini bisa diakses teman-teman. Boleh diisi sekarang, boleh nanti kalau mungkin lagi slow gitu ya. Ini adalah link, salah satu link untuk seru-seruan aja nih. Ada sebuah kuesioner yang terdiri dari 12 bagian, di mana setiap bagian teman-teman itu memilih ada 4 pernyataan, di mana teman-teman diminta memilih 1 dari 4 pernyataan tersebut. Nanti hasilnya ini terkait dengan work-life balance. Bahasa Inggris di webnya, di websitenya itu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kalau lagi slow aja sih, lagi slow gitu ya, coba-coba aja gitu. Untuk lihat gimana sih gambaran work life-nya teman-teman. Nanti boleh kok, saya bisa maksudnya boleh sharing sama saya, nanti nomor saya sudah berikan sama Mbak Nurul, kemudian teman-teman bisa mencari saya ada di platform Arah Kata, itu platform saya. Kemudian saya juga ada di Optima Talent Corner. Nah, di Optima Talent Corner ini teman-teman bisa juga melakukan konseling gratis setiap hari Jumat. Nanti bisa diakses. Di Arah Kata juga seperti itu. Sekarang, jadi teman-teman kalau ngerasa, aku nih sedang banyak pikiran, stres, kemudian menjadi tidak perform saat bekerja, saat ini sudah banyak platform psikologi yang bisa teman-teman akses.
untuk melakukan konseling. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu tujuan teman-teman nanti. Seperti itu. Atau yang mau sharing, Mbak, hasilku yang ikut ngisi kuesioner tadi itu ini, Mbak, itu apa ya? Nanti kita boleh diskusi gitu ya. Saya sangat terbuka untuk teman-teman Javan untuk bisa diskusi, biar diskusi kita tidak hanya sampai di hari ini. Saya terbuka nih untuk teman-teman Javan, biar nantinya bisa lebih perform lebih baik lagi. Seperti itu. Boleh ke slide terakhir nih, Mbak Nurul. Oke. Iya. Akhirnya teman-teman, seimbang itu bukan melulu tentang sama secara jumlah di kedua sisi. Seimbang itu ketika semua terpenuhi sesuai dengan porsinya. Itu yang akhirnya dapat kita maknai tentang kata seimbang untuk di kehidupan pekerjaan. Seperti itu teman-teman, senang rasanya bisa berada di tengah-tengah keluarga Javan. Harapan saya teman-teman yang hadir di Google Meeting hari ini, work life-nya bisa balance gitu ya. Mungkin tidak hari ini, semoga segera bisa balance, biar lebih perform, lebih baik, dan Javan bisa terus mencapai tujuannya dengan para karyawan-karyawan hebat yang work-life balance, yang memiliki work-life balance. Seperti itu. Mohon maaf, ada kendala-kendala yang terjadi pada hari ini. Senang bisa bertemu. Semoga ini tidak hanya pertemuan pertama dan terakhir ya. Semoga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama keluarga besar Javan. Senang bisa membersamai proses hari ini. Saya tutup. Saya kembalikan ke Mbak Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mbak Anggi. Nah, teman-teman semua, Mbak Anggi udah di ini nih, udah di booking sama Javan sampai jam 5 sore. Jadi kita masih ada waktu diskusi 30 menit. Buat teman-teman yang mau diskusi di room ini, bisa kita mulai dari saat ini ya. Ada? Belum? Oke, kalau belum, Mbak Anggi, aku nih Mbak Anggi yang mau tanya. Boleh dong, boleh. Oke. Gimana? Oke. Mbak Anggi gini, semisal saya adalah individu yang ini ya, yang nggak gampang terbuka gitu ya, nggak gampang sharing ke teman-teman dalam artian ya kurang nyaman seperti itu, dan saya juga tipikal orang yang susah menerima masukan dari orang lain yang bisalah saya mengatakan bahwasanya wah itu belum nyampe tuh, misalkan Mbak Anggi di sini sudah profesi gitu ya, psikolog, oke lah saya mau mendengarkan, tapi dia belum tuh, dia belum ada basic, bahkan mungkin materi yang dia terima atau wawasan yang dia dapatkan itu masih belum luas. Jadi apa yang dia sampaikan itu saya masih kurang setuju dengan pendapatnya. Nah, tapi di sisi lain saya tuh tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa mencari tahu sumber stresor saya, dan juga saya tidak bisa menyelesaikan hal tersebut kayak gitu. Sedangkan di sisi lain ya tadi itu yang Mbak Anggi katakan, ketika burnout itu ya saya harus mencari sumbernya dan saya harus menyelesaikan hal tersebut. Nah, dari garis ini nih ada ini nggak sih Mbak, tahapan gitu ya, step by step yang harus dilakukan oleh saya sebagai seseorang yang berkarakter seperti itu. Gitu. Oke, ya benar, nggak semua orang mungkin bisa dengan terbuka ya, teman-teman cerita sama ngerasa orang baru atau nggak bisa terbuka itu untuk dapat bercerita tuh, ya ada orang yang seperti itu. Antisipasinya apa sih Mbak yang bisa dilakukan gitu ya? Mungkin terkadang kita itu hanya butuh didengarkan, jadi kadang kita sudah punya ekspektasi untuk orang lain tuh aku nggak mau dinasehati atau aku hanya butuh didengarkan. Padahal hal yang seperti itu kita juga boleh kok nyampein sama orang yang ingin kita ajak bicara. Temanku, hai Pulan gitu ya, aku tuh lagi pengen cerita nih, tapi cuma cerita, didengarkan saja, itu adalah
boleh seterbuka itu kita menyampaikan hal yang seperti itu. Atau memang basicnya nggak suka nih cerita gitu ya, boleh dituliskan apa saja yang dirasakan gitu ya. Tuliskan di selembar kertas atau ya di mana saja, silakan tuliskan apa sih misalnya hari ini. Atau saya biasanya nyebutnya adalah diary stress. Hari ini tuh aku ngerasa apa aja. Aku tuh ngerasa sebel banget hari ini tuh aku dimarahin sama bosku gitu ya misalnya. Atau hari ini tuh aku sebel sama diriku sendiri karena aku nggak bisa menuhin target gitu ya. Kemudian tuliskan, silahkan tuliskan semua apa yang kita rasakan. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa self-talk namanya, Mbak Nurul. Teman-teman mungkin sudah sering dengar kata-kata ini, self-talk. Silahkan kasih semangat sama diri kita. Terkadang orang atau individu yang bisa kita betul-betul harapkan ya diri kita sendiri. Terkadang kan seperti itu. Lakukanlah self-talk. Katakan sama diri kita kalau oke, makasih untuk hari ini tentang apa yang sudah kita jalani. Saya bisa walaupun ada banyak hal yang buat kita nggak nyaman. Yuk berbuat lebih baik lagi, perbaiki diri terus-menerus seperti itu. Katakan sama diri kita. Kita juga harus, kadang kita itu jago mengapresiasi orang lain, tapi lupa mengapresiasi diri sendiri, gitu ya Mbak Nurul. Jadi lakukan ya hal-hal kecil untuk seperti itu. Atau namanya juga bisa stress management. Lakukan stress management, dikelola stresnya. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa jadi satu materi lagi kalau saya sampaikan. Saya sudah menyampaikan ini kemarin kebetulan di salah satu platform di relungpsikologi.pku. Di sana saya bahas tentang stress management. Nanti mungkin bisa meluncur ke situ. Atau nanti di Instagram saya kasihkan link untuk bisa melihat live itu. Berarti itu Mbak Nurul. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, nggak mesti harus cerita kok sama orang lain. Oke. Nah, kalau tadi itu dari sisi diri sendiri ke orang lain. Nah, bagaimana yang dari orang lain ke tokoh yang seperti itu gitu Mbak? Di sisi lain ya kita kan mau nggak mau tetap harus mensupport ya bagaimana caranya seseorang itu bergerak gitu, lepas dari titik stresnya. Nah itu dari Mbak Gisnya gimana sih Mbak? Kalau dari saya misalnya melihat orang, oh ini nggak bisa cerita nih, tapi dia ada yang dipendam gitu ya Mbak Nurul? Ya kurang lebih lah seperti itu. Maksudnya dia tidak bisa menceritakan stresnya dia saat ini gitu. Ya untuk individu di luar dirinya terkadang kita harus memang kasih waktu untuk dia gitu ya, untuk menyelesaikan secara pribadi. Namun ketika memang sudah berlanjut, sudah berlarut-larut, memang butuh untuk kita diskusi duluan, kita yang buka pembicaraan terlebih dulu. Kadang kan ada orang yang nggak bisa kalau dia yang mulai nih Mbak Nurul. Kadang kita mungkin orang-orang terdekatnya bisa melakukan seperti, oh iya sepertinya dia lagi ada masalah nih. Tapi mungkin nggak langsung ditembak ya, kamu ada masalah ya gitu ya, mungkin nggak seperti itu, tapi lebih kepada yuk cerita apa yang kamu rasakan, atau apa yang sedang kamu pikirkan saat ini gitu ya. Ketika memang dia siap pasti dia akan bercerita seperti itu sih Mbak Nurul. Mungkin memang kadang kita harus kasih waktu dulu, namun kalau sudah mulai berlarut dan berdampak pada hal yang lain, memang saatnya untuk kita yang memulai pembicaraan atau diskusi terkait dengan itu. Terutama mungkin kayak di Mbak Nurul ya. Mbak Nurul ini kan di bagian HCD. Mungkin hal-hal yang seperti itu. Mungkin Mbak Nurul sering memantau atau mengobservasi hal seperti itu ya Mbak Nurul. Jadi bisa dilakukan tuh Mbak Nurul gitu. Atau Mbak Nurul menyiapkan wadah seperti sharing secara pribadi dari karyawan ke Mbak Nurul sebagai bagian terkait seperti itu. Oke, makasih Bang Gi.
menjawab. Oke, selanjutnya saya cek per divisi kah? Atau ada yang mau tanya dulu? Oh iya, silakan Mas Hafid. Ya Mbak, ya masih mirip sama Mbak Nurul tadi. Kayak kalau tentang stres gitu kan Mbak, kan kayak kita hidup di banyak stigma, apalagi kayak stigma kalau misalnya orang ataupun laki-laki stres, stigmanya adalah lemah. Kalau misalnya kita mudah stres atau sering stres kita lemah. Nah akhirnya gara-gara itu mungkin banyak yang nggak mau untuk merasakan stres. Padahal kalau menurut saya sendiri stres itu kayak ya wajar, mesti punya tuntutan, terutama pekerjaan. Nah menurut lagi apa ya mungkin sama sih, kayak gimana biar kita bisa menerima stres itu dengan wajar gitu lah Mbak. Dan ya lepas dari stigma itu. Iya, benar. Kita mungkin hidup di masyarakat yang mungkin masih punya stigma kayak, oh laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu nggak boleh ngeluh ketika dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Tapi kembali lagi, laki-laki, baik perempuan, sama-sama ciptaan Tuhan. Ada satu sisi yang mungkin kita ngerasa nggak baik-baik aja gitu ya, ngerasa nggak nyaman dengan apa yang kita jalani sehari-hari, lebih aware sama hal-hal yang kayak gitu, jangan mau kemakan sama stigma yang ada, karena yang merasakan kan diri sendiri, bukan orang yang bilang kamu harus kuat gitu ya, kan dia nggak ngerasakan apa yang teman-teman atau individu itu jalani. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh, stigma-stigma seperti itu harus mulai dibenarkan nih mindset teman-teman, bahwasanya kita semua punya hak yang punya sisi wajar kok ketika kita ngerasa nggak baik-baik aja. Kayak gitu sih Mas Hafid. Jadi mulai hilangkan pikiran-pikiran yang kayak gitu, karena itu tuh dampaknya buat malah nggak bagus buat diri kita kayak gitu. Oke. Oh, Mas Akmal mau tanya? Ya mau nanya Mbak, kan untuk work-life balance itu kan lebih sering ke teori batasan gitu atau boundary gitu kan. Nah masalahnya kan kita sering, karena kan kita harus punya me time atau waktu untuk kita nyantai main game atau apa gitu kan. Nah ketika waktu me time itu kan kadang ada teman yang ngajak mau main atau minta tolong atau apa. Nah susahnya itu gimana sih cara bilang tidak, karena kita mau main game itu kan nggak enak kan. Masa main game doang gitu kan. Iya benar. Budaya kita itu salah satunya itu ya Mas. Saya juga lama di Jogja gitu ya. Walaupun saya darahnya Sumatera, pekewoh saya tuh lebih tinggi gitu ya. Nggak enakan kalau diajak orang gitu ya Mas Akmal ya. Benar sekali. Nggak enak, banyak nggak enaknya gitu. Banyakan nggak enakannya. Cuman terkadang Mas Akmal kita tuh harus asertif. Asertif itu apa Mbak Anggi gitu ya. Asertif itu adalah mampu menyampaikan apa yang memang kita butuhkan. Gak apa-apa kok Mas Akmal. Kalau teman yang benar-benar teman pasti paham. Oh iya Akmal kan punya pekerjaan yang cukup sibuk. Kadang dia butuh untuk main game, sampaikan aja. Sorry bro, aku lagi mau main game dulu deh, nggak gabung yo, mungkin di lain waktu gitu ya. Silakan sampaikan saja, seterbuka itu harusnya kita menyampaikan apa yang kita inginkan Mas Akmal, kan biar baik, biar baik buat diri kita, buat juga baik buat buat lingkungan kita. Jadi hal-hal kayak asertif itu ya memang harus diasah kayak gitu. Jadi ya siap-siap kena ejekan aja gitu ya. Gak apa-apa kok, kan kalau ejekan maksudnya apa ya?
Ya iya, mungkin akan terbekas, aduh kok jadinya nggak nyaman ya gitu. Tapi kan ada hal lain yang sebenarnya kalau kita malah memaksakan diri kan lebih tidak nyaman lagi kan Mas Akmal untuk diri Iya kita. sih. Stres yang ngerasain kita. Teman-teman kan nggak ngerasain gitu. Sesimpel itu sebenarnya Mas Akmal. Jadi bukan akhirnya juga menjadi egois ya, enggak. Kita juga butuh sosialisasi, butuh bersosialisasi. Cuman memang harus tahu nih batasnya. Kapan memang kita sedang membutuhkan me time tadi, benar kata Mas Akmal. Me time-nya kan kadang main game gitu ya Mas Akmal, atau kayak saya nih ya ibu-ibu juga ya di rumah ya drama Korea lah 1-2 episode gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Bahkan saya menyampaikan itu tuh sama suami saya misalnya. Mas, saya mau me time ya, mau nonton drama Korea 2 episode aja gitu ya. Tolong kasih saya waktu gitu. Iya, seterbuka itu harusnya kita menyampaikan kalau kita butuh me time. Itu Mas Akmal. Oh, oke. Terima kasih jawabannya, Mbak. Sama-sama. Oke. Masih ada berapa nih, 20 menit lagi ya? Ada yang mau tanya? Pak Sugi open mic? Ya, saya mau tanya, Pak. Boleh, Bapak. Ya, Mas aja, Bapak. Mas, oh boleh. Silakan, Mas. Oh ya, Pak, mau nanya terkait tadi, kita kan bahas work-life balance ya. Tapi kita sekarang kan zamannya era kompetisi ya, era persaingan, di mana di luar sana itu banyak orang yang sudah istilahnya kemampuannya melebihi kita gitu. Tapi di satu sisi kan kita bekerja ya, kita butuh, tadi kita udah bahas work-life balance. Gimana cara kita biar manage waktu ya, kita tetap kompetitif, nggak cuma itu aja kemampuan kita, apalagi di IT ya, kita teknologi sekarang 5 tahun lagi mungkin sudah expired, nggak dipakai ya. Artinya kalau kita ngejar istilahnya work life balance kan kadang ya kayak kerja ngalir gitu aja, nggak nambah-nambah skillnya gitu. Tapi ketika kita ngejar nambah skill itu kayaknya ada yang dikorbankan ya. Itu biar lebih seimbang gimana Mbak? Iya benar, apalagi teman-teman kerjanya di IT, betul. Semuanya itu berkembangnya sangat amat pesat gitu ya Mas ya. Mungkin berbeda sama bidang pekerjaan yang lainnya. Gimana sih agar kita bisa tetap kompetitif gitu ya. Nanti mungkin bisa jadi pembahasan nih Mbak Nurul dan teman-teman sekalian. Boleh nanti dibuat workshop tentang time management. Jadi bagaimana teman-teman mampu memanajemen waktu yang kita punya. Kita semua punya waktu yang sama ya, benar teman-teman, 24 jam dalam satu hari gitu. Cuman akan berbeda orang yang 24 jam digunakan atau dimanajemen dengan baik dan 24 jam yang ya sudah mengalir seperti itu saja, seperti yang disampaikan oleh Mas Sugiartono tadi gitu ya. Jadi memang ini skill lagi, balik lagi kepada skill yang harus kita asah teman-teman, time management tadi, biar kita work life-nya balance, tapi tetap bisa kompetitif dan bisa tetap produktif, biar meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri kita. Seperti itu Mas Sugiartono, kalau dari saya, memang akhirnya menjadi bersinggungan lagi kepada hal-hal lain, skill yang harus kita tingkatkan dan kita asah saat ini, kayak gitu. Terima kasih untuk masukannya. Sama-sama. Oke, setelah Pak Sugi, siapa lagi yang mau tanya? Oke, kalau belum ada, saya cek deh. Dari tim programmer PHP. Ada?
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Programmer Java. Oke. Programmer aja, nggak pakai PHP dan Java. Pak Bayu ngelirik. Pak Bayu mau tanya nggak? Pak Bayu keluar. Oke. Iri, tim analis? PM? Tanya. Open mic? Oke, silakan Pak Atep. Ya, masih bersinggungan dengan yang tadi ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita untuk nge-push diri kita. Ya salah satunya mungkin tadi ya memanage. Tapi selain itu apakah ada cara lain lagi sehingga ya kita itu keluar dari zona stres gitu. Dimana kalau kita terus kerja terus kan itu jadinya juga bosan nantinya juga sih. Tapi kalau kita nggak melakukan hal itu, kita akan ketinggalan. Nah, itu bagaimana mensiasatinya? Terima kasih. Oke. Siasatnya gitu ya. Tips and triknya gitu ya kalau bahasanya sekarang gitu ya. Pak Atep. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin terkait dengan planning target dari kita, gitu ya. Teman-teman tuh harus loh punya hidup itu nggak bisa cuman mengalir aja, itu nggak bisa, gitu ya. Teman-teman harus punya target, harus punya life planning, gitu ya. Kalau saya biasanya saya buat tuh, oke, saya 2 tahun ke depan harus apa, gitu ya. Apa yang harus saya capai? Misalnya sebagai seorang psikolog, saya harus apa? Oke, saya harus terus berlatih terkait dengan public speaking. Oh iya, kalau mau meningkatkan public speaking, apa ya yang harus saya lakukan? Oke, saya ikut workshop, saya harus lebih sering untuk bertemu dengan banyak orang, berbagi tentang pemikiran saya, gitu ya. Atau teman-teman IT misalnya, saya pengen mencapai kebiasaan ini nih, kompetensi ini, apa sih yang harus saya lakukan? Oh, ternyata itu harus ada workshopnya, ada caranya gitu ya. Atau saya mau sharing deh sama senior-senior yang ada. Jadi hal-hal yang seperti itu, lakukanlah planning, teman-teman. Gak bisa kita jalani kehidupan ini, ya udahlah, let it flow aja gitu ya bahasanya teman-teman sekarang tuh gitu. Jalanin aja kayak air mengalir gitu. Ya enggak, kita harus air mengalir tuh kan ngikutin semakin rendah kemana. Jadi kita tuh juga harus kasih sekatnya, kita maunya tuh apa gitu ya teman-teman. Jangan nanti akhirnya kita salah netapin karena saking serunya let it flow gitu ya, sampai tiba-tiba loh, aku udah di sini aja ya, padahal bukan ini yang aku inginkan gitu ya. Jadi lakukanlah planning teman-teman. Time manajemennya udah bagus, tapi kalau planningnya nggak ada, wah sama aja dong, tidak akan mencapai ternyata target yang yang teman-teman inginkan, seperti itu. Pasti semuanya punya target toh, bener. Aku itu pengen maksimal nih di kemampuan ini, maka apa yang harus aku lakukan, seperti itu. Jadi harus punya target seperti itu. Buat secara detail itu juga penting, kayak siapa aja yang perlu kita ajak diskusi gitu ya. Apa aja yang perlu saya terus tingkatkan, seperti itu. Jadi mungkin tips dan triknya salah satunya adalah membuat life planning yang detail. Seperti itu sih, Mas Atep, kalau dari saya. Ya, makasih banyak Bu. Sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Pak Atep. Next, PM masih mau dia bertanya lagi? Cukup, oke. Analis? Tester? Desainer?
Nggak ada. Bis Dev? Oke. Finance? Nggak ada. Oke. Technical leader maupun project leader mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Cukup? Oke. Cukup. Oke. Oke, kalau cukup dari Mbak Anggi mungkin masih ada mau tambahan atau closing statement, Mbak? Iya, closing statement aja deh ya, langsung teman-teman. Apa ya? Ketika ada di sebuah pekerjaan, maka maksimalkanlah apa yang teman-teman inginkan. Jadikanlah perusahaan teman-teman ini sebagai tempat tumbuhnya teman-teman, gitu ya. Perusahaan sudah punya wadahnya, pilihannya ada kepada teman-teman. Mau bertumbuh atau tetap hanya menjadi sebuah benih, gitu ya. Kalau moto hidup saya, lelah itu biasa, teman-teman. Mimpi itu usaha, sukses itu hak saya. Tapi kalau Allah merestuinya. Jadi seperti itu ya. Jadi yuk semangati, dimotivasi dirinya. Perusahaan sudah kasih wadah, kemudian pilihannya teman-teman hanya akan menjadi benih, kemudian gugur begitu saja atau tumbuh menjadi pohon yang besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih kesempatannya keluarga Zafan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga ada kesempatan-kesempatan lain ya, Mbak Nurul, mungkin tidak hanya ketemu di sini, nanti kalau ketemu di luar dari ini, ketika ketemu sama saya di event-event lainnya, boleh kok kita saling bertegur sapa. Oke, makasih banyak nih buat Mbak Anggi udah meluangkan waktu ya di tengah-tengah kesibukannya. Ya, baik. Terima kasih juga buat seluruh rekan-rekan Javan. Sudah pukul 16.52 ya. Masih ada waktu 8 menit. Misal setelah ini masih ada yang perlu dikoordinasi lagi kan dengan teman-teman yang lainnya. Saya tutup agenda pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah dalam proses pelaksanaannya. Terima kasih atas kontribusinya rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.